Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu di YouTube channelnya pertanian ya kawan-kawan. Kali ini kita lagi dulan bermain ya di kebun timun ya. Kebun timun, yowis kesehariane nandur timun karo lombok ngono lur dulur ya. Nah, ini penampakannya kita lihat dulu atau kita dilok di sini. Oke kawan ya, terlihat subur hijau daunnya ya. Yes, pokoknya dilok sih ini ceritanya. Oke, kita lihat yang di atas sini ya, sing neng dhuwur. Nah, iki jumlahnya iki tanduran iki anu lur, ada 500 batang ya untuk tanaman mentimunnya. Ini tidak banyak tanamnya ya, karena ya keterbatasan tenaga dan waktu, kesibukan ya. Kita bertani itu kerjanya juga banyak, tidak cuma ngurusin tanduran, yo ngurusi liane ya. Jadi ini yo nandur disesuaikan, yo oleh sepenuhnya nandur ngurusi kita iso nandur akeh, cuma yo konco-konco petani di seputaran sini tuh ya yo nyambi reno si ngingu ternak juga aktivitas lain. Lumayan ya, bagus, sudah bersih, bunga-bunganya sudah dirapikan ya. Untuk kawan-kawan YouTuber, untuk kawan-kawan petani semuanya ya yang suka nonton YouTube ya, ini timunnya itu kalau dilihat sekilas sama seperti timun ya sayuran pada umumnya yang dikonsumsi ya kawan-kawan. Ini lain ya, ini tidak dikonsumsi. Kalau konsumsi tanam segini bingung jualnya ya kawan-kawan. Kadang pas panen regane meduk, sekilone 1000. Wis males golek sekilone 1000, mari dibabat biasanya. Nah, ini timun diperuntukkan untuk benih hibrida ya. Nah, ini nanti disilangkan dengan yang jantan ya. Ini timunnya ada yang jantan, ada yang betina kawan. Yang jantannya yang di paling bawah tadi ya. Nah, kalau yang ini timun betinanya ini mungkin 5 hari lagi udah bisa dimulai polinasinya ya, atau ngawin nih bojok nih. Nah, ini cabangnya sudah pada bermunculan, terus bakal buahnya juga sudah muncul ya, sudah tampak ya. Kenapa alasannya kami tanam yang gini ya, kalau kita ngomongin soal penghasilan ya, beda jauh ya untuk sahabat-sahabat petani semua ya, antara timun yang konsumsi yang dijual ke pasar sama timun ini kalau untuk keuangan pendapatannya beda jauh. Alasannya begitu, kami milih yang agak sulit dikit yo mesti rodok sulit yo, tidak ngawin nih kok timune. Enek lulus enek gae, mulai gak lulus yo gak payu, tapi kami berani mengambil risiko itu karena perbedaan harganya. Paling kalau di pasaran kalau timun sayur itu ya 5.000 dah bagus ya. Kadang kalau pas jeblok regane anjlok kari 1000 per kilo. Tapi kalau yang ini beda sahabat semua, ini tidak kenal harga turun, tidak bisa naik, mau kalau naik bisa, karena ini yang dijual nanti biji, dan ini udah tampak bakal buahnya 5 hari lagi bisa dipolinasi, dikawinkan.
di pokoknya intinya mentimun ini harus disilangkan dengan yang jantan, karena untuk mendapatkan indukan baru yang sudah mungkin ya kalau PT itu ya tahan penyakit, tahan hama, terus buahnya banyak, disukai pasar, mungkin begitu ya untuk hasilnya nanti. Kalau 500 batang gini ya, biasanya kalau kita tuh maksimal ya, buahnya nanti banyak, terus tidak mati muda, maksudnya umur 68, 58, 60 baru ada yang mati, itu nanti bagus hasilnya maksimal. Tanaman 500 batang itu bisa laku terjual di kisaran 5 sampai 7 jutaan ya, 500 batang. Jadi simpel ya, kalau dibandingkan dengan sayur ya beda jauh ya, dikarenakan kalau sayur ya kita umbar aja, biarin cuma dipupuk, dikasih obat, ya udah buah-buah sendiri. Tapi kalau yang ini nggak bisa ya, beneran nanti bisa buah tapi tidak bisa untuk benihnya. Nanti kalau dipaksain disetorin ke PT nanti nggak lulus, akhirnya hangus, dia tidak laku, tidak dibeli. Nah, perbedaannya begitu ya kawan-kawan, kurang lebih begitu ya. Harganya lumayan tinggi, saya tidak bahas tentang per kilonya berapa, yang penting saya kasih gambaran kalau timun pembenihan yang kayak gini ya wis ribet, dadak ngawin nir norno ngono biasanya nanti 500 ngono pas berhasil apik ngono ya, ngono ya payu 7 juta, 500 luang ki opo lho, ngene iki tinggi sampean gitu. Belum terlalu sibuk ngene, si penting 500 batang dalam 1 bulan itu tanam 2 kali gitu ya, nanti kan udah bagus. Misalnya 500 batang laku 5 juta dalam 2 minggu kan 1 bulan ketemunya 10 juta. Kalau kita bisa main begitu, mindset kita itu naik ya, 500 batang ini bisa laku 5 juta loh kan. Misalkan ya 1 bulan kita itu tanam 2 kali ya, otomatis kita kan bayarannya juga 2 kali. Terus jangan sampai berhenti, pokoknya yang penting intinya 2 minggu sekali kita tanam, kita putar sampai pokoknya ya sepanjang tahun lah, nanti ketemu di situ. Kita main matematika berbisnis, wong tani kok berbisnis tapi yang sedikit belajar, nanti orang monoton ya, berbeda. Ini juga bagus, intinya kan begitu. Misalnya dalam 2 minggu kita bisa jual sedikit saja 3 juta aja loh. Kalau 1 bulan tanam 2 kali kan otomatis penghasilan kita kan 6 juta, mudah saja. Kalau 500 batang ini untuk cari uang 3 juta gampang kawan-kawan, mudah sekali, pasti dapat. Kalau maksimal ini bisa laku 7 juta. Ini kan sudah berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, sudah 10 tahunan saya bermain di pertanian mentimun benih ini ya. Ya kalau kita tidak serius ya kadang kita nggak lulus, nggak dapat apa-apa ya, karena kalau nggak lulus ya tidak dibeli, namanya nggak steril kok benihnya, dia tercampur dengan indukan lain kan ya tidak dibeli. Ya kita harus jeli, kita pelajari dulu. Cuma sekedar cerita ya, kita tidak cerita tentang perawatan atau gimana. Perawatannya sama saja ya kawan-kawan, sama tanaman lain yang misalkan timun, melon, semangka, sama saja, bedanya kita polinasi. Makanya kenapa yang saya upload tuh rata-rata mentimun benih, yaitu alasannya begitu ya. Cabai pun begitu ya, cabai pun untuk benih, tidak dijual di pasaran, tidak di peruntukan untuk sayur ya. Kita itu harganya kontrak, bermitra dengan PT ya, seperti itulah gambarannya. Maka ya gimana ya, yo ora kita belajar yo angel, yo enek tantangannya yo
Yo kalau cari uang yang lebih besar sedikit kan memang ya sulit toh. Udah ada yang semudah itu, butuh proses semuanya. Yo wis ditelateni wae, golek wis iso gampang ya. Seolah-olah kayak tidak mikir. Misalkan kita itu tadi ya yang saya bilang 2 minggu sekali kita tanam, dalam ketemu kita tanamnya 3 bulan gitu aja ya, kita itu udah lupa mana yang sudah dibayar, mana yang belum, mana panen yang pokoknya begitulah, tidak mikirin lagi yang namanya soal bayaran. Makanya ya kita terus menerus tanamnya tanpa jeda. Untuk lahan ya usahakan lahannya pindah-pindah. Misalkan kalau 500 batang kayak gini kan paling lo 15 meter persegi udah mampu tuh, udah muat 500 batang. Misalkan kita punya lahan 1 hektar, wah itu bisa beberapa kali pemindahan tanam. Kita tidak perlu rolling-rolling, pindah sebelah terus seperti itu kawan-kawan. Kalaupun lahannya sempit, kalau kita udah dapat ilmunya tentang pengolahan lahan ataupun yes pokoknya cara perawatannya pertanian itu kita mudah kok, tidak bakalan kok rusak itu tanah. Yang penting kita tahu cara mengolahnya, apa yang perlu kita masukkan dan apa yang harus kita lakukan sebelum tanam itu kita tahu, kita pasti aman. Kuncinya ya ada di kita belajar dulu saja, belajar tentang ilmunya, jangan menghitung hasilnya. Kalau soal hasil itu mudah, tidak perlu dihitung. Kalau kita dapat ilmunya, hasilnya otomatis ngikut ya, jelas itu udah pasti. Kalau ilmunya belum dapat, mau ngitung hasilnya ya ngimpi ya, nunggu apa ya, jatuhnya matahari dari langit jadi kiamat seperti itu. Nah ini subur banget ya, kebanyakan rata-rata ya berhasil kawan-kawan. Pokoknya sing telaten itu ya berhasil, tapi lah sing awalnya kur nyawang hasilnya kok semene ya aku tak melu coba ngerti, tidak berhasil kawan ya. Kalau dia lihatnya dari penghasilan, jarang yang berhasil karena dia ambisinya bukan ambisi belajar, tapi ambisinya untuk mencari hasil, sementara ilmunya belum di tangan. Ibaratnya gini ya, arep ngaret tapi gak go arit, piye lo oleh suket masuk sukete wakeh kan yo gak oleh to. Padha karo ngono, ilmune urip ki ngono kuwi, ilmune wong tani. Yo nek soal pertanian ya, yo gimana ya untuk hasilnya, yang penting orangnya tuh serius, berani disaingkan dengan yang dimana saja berani. Yang kantoran berani saya bersaing dengan orang yang kantoran kalau memang serius loh. Tapi kalau cuma sekedar ya tidak diseriusi ya tidak dapat apa-apa. Apapun pekerjaannya itu kalau kita tidak serius, tidak bakalan kita dapat yang namanya hasil. Yuk oleh paling cukup 3 mlaku rono rene sesuk entek biasanya ngono. Tapi like kita wis ada apa terprogram proses kerja ataupun sistem kerjanya, kita sudah terprogram neng otak dewi ki aku kudu ngene natur ngene. Nah itu udah jadi kawan. Misalkan kok kita habis bayaran banyak, misalkan kita baru panen setor ya, kita bayaran 15 juta, kita diam, kita nunggu habisnya uang itu hancur. Mainnya jangan sampai di situ ya untuk kawan-kawan petani. Kalau kita bayaran itu malah langsung kita harus gunakan untuk tanam lagi. Gimana uang segini bisa dalam 2 bulan naik 2 kali lipat? Mainnya di situ ya. Jangan kepikiran apa yang harus saya beli ya. Kalau petani cuma kayak gitu ya, gimana mau berhasilnya? Kita harus maju terus. Ada rintangan banyak, tantangan juga banyak, tapi kita harus hadapi ya. Kita punya komitmen, wis pokoknya ngono kae lah, ngono koyo dadi yo.
Wis awalnya aku yo berjuang yo nol lah kawan-kawan ya, dari nol ya. Modal, jangan tanya modal, saya tidak punya modal dulu. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ya lumayan ya, untuk hasil dari mentimun ini banyak ya. Kalau kita bisa menggunakan dengan baik dan kita bisa memanfaatkannya, saya yakin semua petani akan mudah ya, mudah dalam segala hal. Kita tidak terpaku dengan satu tanaman ya, kita bisa main di tanaman jenis lain. Nah ini kan bagus hijau. Kali ini ya saya tidak bahas tentang pemupukan atau pengobatan, ntar aja ya kawan-kawan, kapan-kapan kalau saya review lagi ya kita bahas. Kalau ada yang terkena kendala baru kita bahas, seperti itu ya. Misalkan ada yang kena penyakit kalau bahasa sininya ya jamur itu ya, jamur jenis-jenis Phytophthora dan sebagainya itu kan biasanya nyebutnya kene-kene iki troto ya. Wis kresek kalau ketemu sing ngono-ngono baru kita bahas. Apa obate, lho piye carane nambani. Yes, gampang soal-soal ngono kuwi. Intine kemauan, keseriusan, gelem apa orane. Sekedar cerita ya. Ya cuma lihat-lihat kawan ya. Nah seperti itu. 500 batang ya, saya ingatkan untuk teman-teman ya yang mau tanam itu jangan berambisi besar, sesuaikan dengan kemampuan. Misalkan kita mampunya 500 ya 500, mampunya 100 batang 100 batang, seperti itu. Jangan paksakan. Kalau dipaksakan ya kita malah amburadul ya, nanti malah kocar kacir sak sembarangnya ya, kocar kacir modale, kocar kacir tenagane ngono. Disesuaikan saja. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Kita ketemu di video selanjutnya.